dalam buku ini menyatakan bahwa liberalisme adalah ancaman paling serius bagi kekristenan. Sama seperti paham non-ortodoks lain, paham ini jelas bersifat deskriptif terhadap pokok-pokok penting iman Kristen. Akan tetapi, paham ini jauh lebih mengancam sebab ia bergerak dengan sangat halus baik dalam gereja maupun dalam Kristen. Meskipun memang tergolong amat terlambat, tetapi upaya penerbit momentum penerjemahan karya Machen bagi orang-orang Kristen di Indonesia adalah sebuah langkah yang amat patut diapresiasi. Pada bab yang kedua, Machen menentang pendapat para pemikir liberal yang mereduksi habis-habisan signifikansi doktrin. Baginya, sikap demikian jelas bertentangan dengan pendirian Yesus dengan Paulus. Ia juga menentang kesalahan berpikir paham ini yang menganggap pengakuan iman sekedar sebagai sebuah ungkapan pengalaman di masa lalu, yang padanya pengalaman iman Kristen didasarkan. Meski demikian, Machen menyadari bahwa tetap ada ruang-ruang untuk berbeda sebab tidak semua pokok doktrin memiliki signifikasi yang sama. Halaman selanjutnya yang disinggung Machen ialah soal doktrin Allah dan manusia. Berbicara soal Allah, Machen melihat ada beberapa problem dalam sistem berpikir liberalisme. Misalnya, pengabaian mereka terhadap doktrin sebenarnya menghancurkan penekanan mereka terhadap prioritas relasi dengan Allah. Sebab, nyatanya relasi seseorang terhadap Allah pasti dilandasi oleh pengetahuan yang disebut mengenal Allah atau doktrin. Dalam bab 4, bila liberalisme menjadikan pengalaman atau emosi sebagai otoritas, maka kekristenan historis selalu meletakkan pengalaman mereka di bawah terang kitab suci. Bagi kekristenan, historis kitab suci merupakan otoritas yang utama. Beberapa orang liberal mungkin akan menjawab bahwa otoritas utama mereka adalah Kristus. Tetapi, Machen kemudian menekankan sekali lagi bahwa landasan otoritas kaum liberal pada dasarnya ialah pengalaman dan emosi mereka sendiri. Nah, pada bagian selanjutnya masih menunjukkan bahwa liberalisme dan kekristenan historis ternyata juga ada berbeda hal dalam menyikapi dan memandang Kristus. Bagi liberalisme Kristus ternyata tidak lebih dari sekedar teladan iman dan guru kebenaran. Machen memandang tidak memungkinkan bahwa Kristus merupakan teladan tertinggi manusia dalam hal relasi dengan Allah dan sesama. Akan tetapi, bagi kekristenan historis, Kristus lebih dari sekedar teladan. Perbedaan liberalisme dan kekristenan terkait dalam beberapa hal sebelumnya otomatis mempengaruhi juga bagaimana masing-masing paham membangun konsep keselamatannya. Pembahasan Machen mengenai hal ini nampaknya merupakan pembahasan paling panjang dan luas